Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Yang kami hormati Bapak Dekan FIB, Bapak Dr. Bondan Kanumayoso, Bapak Ibu narasumber di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan para peserta FGD. Salam kenal, saya Cahyo Pamungkas, peneliti ahli utama, Profesor Riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan juga pengajar di Departemen Antropologi UI, dosen tidak tetap ya, di mata kuliah hubungan antar suku bangsa. Bapak Ibu sekalian, pertama, yang kedua, terima kasih atas undangan yang diberikan dari UI ya kepada saya untuk hadir di dalam acara ini. Mohon maaf saya sedang di Belanda, kebetulan sedang mengikuti workshop selama 1 minggu di Universitas Utrecht ya. Dan di sini masih pagi hari ya, sekitar pukul berapa ini, pukul 9.26 ya, masih dingin. Kemudian yang kedua, terkait dengan topik diskusi ini, mungkin saya mohon maaf menggunakan pendekatan yang berbeda sebetulnya. Sebagaimana kita sering mengajarkan pada mahasiswa di antropologi bahwa tentang definisi etnisitas ya. Karena apa definisi kelompok etnis yang merujuk pada Profesor Kuncharaningrat dan antropologi klasik tentang kesamaan ciri-ciri budaya itu sudah banyak ditinggalkan di dalam disiplin ilmu antropologi, terutama sosial antropologi. Kita lebih banyak menggunakan pandangan yang bersifat konstruksionis ya, seperti Richard Jenkins, kemudian Thomas Hillel Erikson dan Frederick Barth, yang menganggap bahwa etnisitas adalah a matter of cultural differentiation. It is also a matter of group identification yang diinternalisasikan, yang dibentuk melalui batas-batas sosial. Jadi saya menjadi orang Melanesia karena saya bukan orang Indonesia misalnya, atau saya menjadi orang Melanesia karena saya bukan orang Mikronesia ataupun Polinesia. Dan identitas ataupun etnisitas ini kan sebetulnya dibentuk melalui interaksi sosial di dalam kaitannya dengan kelompok lain, dan tidak dibentuk oleh kesamaan ciri-ciri budaya. Saya kira kita semua sudah paham tentang pendekatan ini di dalam antropologi sosial, bahwa bicara tentang Melanesia itu kan sesuatu yang socially constructed ya, tidak hanya merujuk pada kesamaan ciri-ciri budaya, tetapi juga sesuatu yang dikonstruksi. Sekitar abad ke-18, Sebastian Jules Dumont d'Urville ya, dari Perancis, dia datang ke Kepulauan Pasifik, kemudian menemukan orang-orang yang berkulit hitam, berambut keriting, kemudian menamakannya menjadi Melanesia. Itu kan sebetulnya sebuah kategori politik, kategori ras, kategori yang tidak netral sebetulnya. Kemudian sekarang ini digunakan untuk bahkan menjadi sebuah group identification ya, orang-orang yang dikategorikan oleh Jules d'Urville, menganggap mereka sebagai Melanesia. Dan kalau kita, saya kira itu yang kedua. Kemudian kalau kita melihat riset-riset antropologi, saya kira sudah cukup banyak. Misalnya seperti Marshall Sahlin yang melihat ya ada beberapa, kalau kita lihat hasil penelitian Marshall Sahlin tentang kepemimpinan tradisional, ini kan salah satu cultural stuff ya. Misalnya sistem kepemimpinan Pigmen di Polinesia, kemudian sistem kepemimpinan Chiptain, sistem kepemimpinan sistem kepemimpinan Pigmen di Melanesia misalnya ya, itu berbeda dengan sistem kepemimpinan yang sudah established seperti saya lupa, di Polinesia ya. Nah, kita melihat misalnya ada kesamaan sistem Pigmen di Melanesia dengan sistem Pigmen di Papua Pegunungan ya, seperti diteliti oleh Bapak Dr. Josman Soben dari Uncen. Dia misalnya melihat sistem kepemimpinan di Papua, kan ada sistem Pigmen, ada sistem konfederasi, kemudian ada sistem kerajaan, dan ada sistem campuran. Nah, di sini ada kemiripan ya, sistem kepemimpinan Pigmen yang ada di Papua Pegunungan, di Lapagu misalnya, dengan apa yang ditemukan oleh Marshall Sahlin sebagai sistem kepemimpinan Chiptain di Melanesia. Kemudian juga ada riset-riset yang lain seperti misalnya Kula ya, peredaran kalau yang sebuah kalung atau gelang yang berasal dari kulit binatang yang itu menyebar dari daerah di Vanuatu, Fiji, Solomon Island. Kemudian juga bisa kita jumpai juga di daerah Sentani atau di Jayapura bagian utara yang banyak berinteraksi. Juga misalnya kalau kita bicara cultural stuff, misalnya
ada mitos-mitos di daerah pertambangan di negara-negara Pasifik seperti di Kanage ya. Di mitos-mitos di tempat-tempat di mana ada pertambangan itu biasanya muncul cerita tentang raksasa dan raksasa yang sangat jahat yang membunuh banyak manusia. Itu kan sebenarnya banyak mitos-mitos yang juga itu bisa kita temukan di daerah sekitar Freeport ya. Itu sebuah metafor-metafor untuk ya untuk apa namanya menyatakan protes terhadap pertambangan yang bersifat eksploitatif ya. Nah, ya, mungkin itu saya kira itu. Halo. Sebagai pembuka Oke, mungkin sebagai pembuka itu yang dapat saya lakukan agar kita lebih mengenal. Betul, saya setuju dengan Prof. Hermin Sosialis agar kita bisa lebih mengenal apa yang disebut sebagai Melanesia dan ya apa budaya mereka dan mungkin apa budaya Melanesia yang ada di Indonesia. Bahwa saya sepakat dengan Pak Tantowi dalam konteks sebetulnya kan cultural boundaries itu kan melebihi territorial boundaries, gitu kan. Batas-batas budaya kan tidak mengenal nation state, di mana orang-orang Melanesia di Indonesia dan orang-orang Melanesia di Pasifik Selatan masih ada ikatan brotherhood. Dan ikatan brotherhood itu sesuatu yang dikonstruksi secara politik. Kita ingat waktu Vanuatu merdeka, Pastor Waterlini, Pastor Father Lini itu sebagai pemimpin kemerdekaan Papua misalnya mengundang kelompok musik Break Brothers tahun 80-an ya. Andi Ayami Seba kemudian dan grup itu membantu kemerdekaan Vanuatu. Oleh karena itu Walter Lini sempat mengatakan bahwa Melanesia itu tidak akan merdeka kecuali Papua sudah merdeka. Itu kan satu persepsi ya yang dibangun. Itu kan bukan sesuatu yang alamiah, tapi politically constructed ya, karena kemelanesiaan itu dipahami sebagai anti liberation, anti kolonialisme, ada persamaan budaya dan apa namanya, dan betul yang dikatakan Pak Tantowi bahwa ULMWP misalnya yang menjadi musuh bebuyutan Indonesia di Melanesian Spirit Group itu memiliki dukungan di akar rumput di Biangdo ya, Pacific mohon maaf Pak Dubes, Pacific NGO Association ya, atau Pacific Church of Council ya, di kalangan gereja, di kalangan masyarakat adat. Mereka mendukung mereka membentuk yang namanya Free West Papua Association, yang suatu organisasi yang mendukung perjuangan Papua Merdeka. Dan saya kira kita tertarik melihat Pasifik, kita tertarik melihat Melanesia karena ada ULMBP. Kalau tidak ada United Liberation Movement for West Papua, sepakat saya dengan Pak Tantowi, kita tidak akan melihat Pasifik sebagai sebuah lokasi, sebuah center ya, sebagai sebuah center. Nah, di sini apa namanya, isu Pasifik menjadi penting secara politik. Tapi saya melihat lain ya. Saya melihat dari perspektif bahwa Melanesia itu adalah politically constructed. Jadi pertanyaannya adalah ya kita sedang berusaha untuk mendekatkan atau memperkuat cultural boundaries itu. Tetapi kalaupun kita mengidentifikasi kami Melanesia Indonesia, tetapi itu kan butuh pengakuan. Apakah mereka mengakui orang-orang NTT dan Maluku itu sebagai Melanesia? Mohon diingat bahwa etnisitas itu kan socially and politically constructed, bukan kesamaan ciri-ciri budaya. Bukan berarti ada pigmen di sana, ada kulah di sana, ada mitos di sana. Ada minuman wati minuman yang dipakai itu untuk acara adat ada yang sama. Tidak berarti orang yang memiliki ciri-ciri budaya yang sama itu memiliki identifikasi terhadap etnis yang sama. Maka tugas kita itu adalah bagaimana memperluas cultural boundaries kita, pemertahanan cultural boundaries. Saya minjam istilah Frederick Watt ya. Bagaimana agar cultural boundaries Melanesia Indonesia dan Melanesia Pasifik itu bisa dipertahankan, diperkuat, dipupuk ya. Ya, salah satu caranya adalah Festival Budaya Melanesia. Ini saya menangkap ya, acara ini adalah upaya legitimasi intelektual di Indonesia untuk mendukung Festival Budaya Melanesia yang akan dilakukan oleh Mabes Polri. It's okay, saya kira. Ya, tapi bagaimana kita memberikan legitimasi kan tergantung dari ini ya, kepakaran kita ya. Bahwa nah, yang lebih penting lagi adalah bagaimana memperkuat agar orang-orang terutama masalah Papua ya. Tadi disampaikan oleh Pak Tantowi bahwa betul Indonesia sudah melakukan banyak pembangunan secara fisik di Papua dan orang-orang Pasifik Selatan mungkin tahu. Namun juga perlu ini ya, kita juga perlu agak hati-hati juga dalam hal ini
Misalnya media-media kita masih menghadapi masalah pelanggaran HAM ya, konflik ya, seperti penyanderaan pilot Martin, kemudian konflik kekerasan dan itu saya melihat para scholar, para peneliti seperti di Pasifik seperti Stephanie Lawson, Camelia Webganon itu ahli-ahli Papua. Itu mereka banyak didengar daripada kita orang Indonesia ya atau Hippolytus Wangge teman dari NTT yang ada di itu termasuk juga beberapa riset mengatakan bahwa ada masalah di Papua Barat yang harus diselesaikan. Karena itu menjadi amunisi bagi masyarakat NGO di Pasifik untuk tidak mengakui kita sebagai orang Melanesia ya. Salah satunya adalah ya selain masalah kekerasan politik juga saya akan menyampaikan sedikit data. Misalnya infant mortality rate ya di Papua itu kan sesuatu yang angkanya itu sangat tinggi ya. Misalnya ini oke, pembangunan infrastruktur udah bagus ya, tapi infant mortality rate di provinsi Papua itu infant mortality, MMR itu maternal mortality rate ya, tingkat kematian ibu waktu mengandung, waktu hamil, melahirkan dan sesudahnya itu misalnya 343 di Papua Barat, 565 di Papua yang lebih tinggi dari 189 dalam 5 tahun terakhir. Juga kita melihat beberapa data statistik infant mortality rate juga di Papua masih cukup tinggi ya, 37,6%, 38,17% dan lebih tinggi dari angka 16%. Nah, isu ini kemudian menjadi menjadi isu yang bisa diolah juga. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran di Papua 115, di Papua Barat 109, lebih tinggi dari angka nasional dalam 5 tahun terakhir. Kemudian juga IPM ya, IPM yang indeks pembangunan manusia pada kabupaten-kabupaten yang didominasi oleh orang asli Papua itu sangat sangat tinggi, sangat rendah ya, tetapi di kota atau kabupaten yang didominasi oleh Papua itu sangat tinggi. Nah, kita melihat ada kesenjangan di dalam pembangunan yang belum mencapai sasaran, ada masalah kekerasan politik ya. Ini yang sering menjadikan amunisi sehingga para scholar di Pasifik itu mengatakan ada slow motion genocide, ada ethnocide, ada ecocide, ada cultural genocide. Pokoknya yang jelek-jelek itu ada di Papua ya. Kemudian yang terakhir saya kira sebuah riset terakhir yang dilakukan oleh Yayasan Pusaka yang berjudul mengenai biopolitik dan kerusakan metabolik itu saya kira sangat menarik untuk kita cermati ya, mengenai proyek MIVE. Ini ya saya tidak ingin terkait dengan ini kemarin kritikan terhadap proyek MIVE ya. Ini bukan masalah politik ya. Mbak Laksmi misalnya, dia mengutip Kohi 1 tentang bagaimana proyek MIVE dan kelapa sawit di Papua itu sebagai bentuk atas manifestasi dari biopower dan biopolitik, yaitu ketidakadilan negara dalam memastikan dan melindungi sekelompok orang yang disebut sebagai populasi terbuang. Jadi, ya, dalam hal ini individual. Maka negara dalam tanda kutip seolah-olah membiarkan, apakah itu benar, membiarkan kelompok orang asli Papua termarginalkan, tanahnya diambil, kemudian pada sisi lain membiarkan kelompok-kelompok yang lain, kelompok migran untuk hidup dengan kesejahteraan yang lebih baik ini misalnya ya. Kemudian juga konsep biopower misalnya kuasa atas kehidupan. Bagaimana suatu komunitas menerima dan mengalami dampak dari kebijakan pembangunan yang mematikan tanpa adanya upaya negara untuk menjaga keberlanjutan ekonomi kehidupan komunitas tersebut. Nah, beberapa riset terakhir itu menunjukkan bahwa ada masalah di Papua. Selain ada masalah kemanusiaan, ada masalah pembangunan yang tidak mencapai sasaran, ada masalah pelanggaran HAM, dan saya kira itu yang bisa kita selesaikan, karena tanpa kita bisa menyelesaikan masalah hak sipil politik dan hak ekosop, maka saudara-saudara kita, saudara-saudara Melanesia Pasifik, itu tidak akan mengakui kita sebagai orang Melanesia. Kan identitas itu socially constructed, politically constructed, bukan karena kesamaan ciri-ciri budaya. Mungkin itu Prof. Bambang, mohon maaf kalau pendekatan saya agak kritis ya, sebagai peneliti. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya.